Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang akuntansi pendapatan LRA dan akuntansi pendapatan LO. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada Far Afin Widitra dengan nomor induk mahasiswa 2019-3101196. Lalu ada saya sendiri, Oka Bekti Dianggara dengan nomor induk mahasiswa 2019-3101191. Lalu selanjutnya ada Rio Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2019-3100271. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan. Dalam akuntansi komersial, pendapatan dapat diartikan sebagai aliran masuk atau kenaikan lain aset entitas atau pelunasan utang atau kombinasi keduanya dalam satu periode yang berasal dari pembuatan atau penyerahan barang atau penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama entitas. Dalam akuntansi pemerintahan, pengertian pendapatan berbeda-beda antar kategori pendapatan. Ada dua kategori pendapatan yang memiliki pengertian yang berbeda-beda. Kedua kategori pendapatan tersebut adalah yang pertama ada pendapatan LRA dan yang kedua ada pendapatan LO. Untuk pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum pemerintah yang menambahkan saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dikembalikan oleh pemerintah. Pendapatan LRA dicatat berdasarkan basis kas. Dengan demikian, pendapatan LRA dicatat hanya apabila pendapatan tersebut berbentuk kas. Pendapatan LRA ini disajikan pada laporan realisasi anggaran. Konsep-konsep kunci tentang pendapatan LRA adalah yang pertama ada penerimaan kas, ada menambah saldo anggaran lebih, ada tahun anggaran yang bersangkutan, ada tidak perlu dibayar kembali, dicatat apabila dengan basis kas, lalu disajikan di laporan realisasi anggaran. Lalu selanjutnya ada pendapatan LO. Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Tidak perlu dibayar kembali, pendapatan LO diakui dan dicatat berdasarkan basis akrual. Dengan demikian, pendapatan LO diakui pada saat transaksi pendapatan terjadi tanpa memperhatikan saat penerimaan kas. Pendapatan LO ini disajikan pada laporan operasional. Konsep-konsep kunci tentang pendapatan LO adalah hak pemerintah dan penambah ekuitas, tahun anggaran yang bersangkutan, tidak perlu dibayar kembali, dicatat dengan basis akrual, lalu disajikan di laporan operasional. Lalu selanjutnya ada klarifikasi pendapatan. Ada 3 klarifikasi pendapatan LRA yang disajikan pada laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. Ketiga klarifikasi pendapatan LRA tersebut adalah A. Pendapatan asli daerah, B. Pendapatan transfer, C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara itu ada 5 klarifikasi pendapatan LO yang disajikan di laporan operasional pemerintah daerah. Kelima klarifikasi pendapatan LO tersebut adalah A. Pendapatan asli daerah, B. Pendapatan transfer, C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, D. Surplus non operasional, dan E. Pendapatan luar biasa. Pada umumnya, pendapatan asli daerah adalah kewenangan SKPD, namun ada juga pajak daerah yang merupakan kewenangan BPKD. Kewenangan pemungutan pajak per daerah tergantung pada jenis dan lingkup satuan kerja yang ditunjuk untuk menjalankan tugas pokok pemungutan pajak daerah tersebut. Semua jenis pendapatan transfer merupakan kewenangan BPKD. Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga merupakan kewenangan BPKD. Sedangkan surplus non operasional dan pendapatan luar biasa merupakan kewenangan SKPD. Dengan konteks akuntansi, pengertian aspek kewenangan berhubungan dengan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pelaporan sebagai contoh, apabila pajak retribusi daerah merupakan kewenangan SKPD tertentu, maka SKPD yang bersangkutanlah yang melakukan pencatatan dan pelaporan pajak dan retribusi yang daerah tersebut. Lalu ada klarifikasi pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerah sendiri. Pendapatan asli daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah
diperoleh dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk keperluan daerah. Ada beberapa klarifikasi pendapatan pajak daerah, diantaranya ada A. Pendapatan pajak kendaraan bermotor, B. Pendapatan biaya balik nama kendaraan bermotor, C. Pendapatan pajak rokok, D. Pendapatan pajak hiburan, E. Pendapatan pajak reklam, dan F. Pendapatan pajak hotel. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Klasifikasi pendapatan retribusi daerah, yaitu yang pertama ada retribusi kesehatan. Retribusi kesehatan itu sendiri adalah pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan. Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, RSUD, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan kesehatan. Juga ada beberapa klasifikasi pendapatan retribusi daerah, diantaranya yang pertama pendapatan retribusi kebersihan, yang kedua pendapatan retribusi pasar, yang ketiga pendapatan retribusi pendidikan, yang keempat pendapatan retribusi daerah ulang, yang kelima pendapatan retribusi terminal, yang keenam pendapatan retribusi rumah potong hewan, yang ketujuh pendapatan retribusi penyeberangan air, dan masih banyak lagi. Klasifikasi pendapatan lain-lain PAD yang sah. Jenis klasifikasi ini merupakan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan adalah penerimaan yang berasal dari penjualan aset tetap. Aset tetap yang dapat dijual pemerintah daerah meliputi penjualan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, serta yang lainnya. Penerimaan jasa giro merupakan pendapatan yang diterima dari bank karena pemerintah daerah memiliki giro di bank tersebut. Penerimaan jasa giro meliputi penerimaan atas jasa giro kas daerah, jasa giro bendahara, dan jasa giro cadangan. Sedangkan pendapatan bunga meliputi pendapatan dari bunga deposito dan pendapatan dari bunga dana bergulir. Klasifikasi surplus dan pos luar biasa. Konteks surplus dan pendapatan pos luar biasa adalah surplus dan pendapatan yang tidak berbentuk kas. Karena tidak terkait kas, maka akun-akun ini tidak ada pada laporan realisasi anggaran. Sebagai contoh, dalam penjualan mesin dimungkinkan terjadi selisih laba antara nilai penjualan dengan nilai buku. Selisih kedua ini tersebut adalah surplus penjualan aset non lancar. Dalam pelunasan kewajiban jangka panjang juga dimungkinkan terjadi surplus, yaitu selisih antara harga pelunasan dengan nilai buku kewajiban jangka panjang. Berikutnya pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan LO, beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa basis pencatatan LRA adalah basis kas. Pendapatan LRA diakui apabila salah satu dari persyaratan berikut ini terpenuhi. Yang pertama, diterima di rekening kas umum pemerintah. Yang kedua, diterima oleh SKPD. Yang ketiga, diterima entitas lain di luar pemerintah atas nama bendaharawan umum. Sedangkan untuk pendapatan LO sendiri dicatat menggunakan basis aktual. Berdasarkan basis ini, pendapatan LO diakui apabila salah satu dari pernyataan berikut terpenuhi. Yang pertama, timbulnya hak atas pendapatan. Yang kedua, pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayarnya secara tunai. Berikutnya, pengakuan pendapatan.
Pengakuan adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Berdasarkan pengertian di atas, pengukuran menggambarkan penentuan besarnya jumlah dalam laporan keuangan. Berikut ini adalah pengukuran pendapatan. Yang pertama, pendapatan LRA diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. Pengukuran dengan mencatat sebesar jumlah neto setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Tidak diperkenankan apabila besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Yang kedua, pendapatan LO diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto. Pengukuran dengan mencatat sebesar jumlah neto atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran tidak diperkenankan apabila besaran pengurang terhadap pendapatan LO bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dan yang terakhir, pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs Tengah Bank Indonesia. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah transaksi dan jurnal pendapatan di SKPD. Yang pertama adalah SKPD memiliki fungsi akuntansi yang dilaksanakan oleh pejabat penata usahaan keuangan atau PPK SKPD tersebut. PPK SKPD bertugas untuk membuat jurnal transaksi dengan melakukan postingan jurnal transaksi dan menyusun laporan keuangan SKPD yang bersangkutan. Laporan keuangan yang sudah disusun oleh PPK SKPD ditandatangani oleh PA pada SKPD tersebut. Ada dua kategori jurnal yang dibuat oleh SKPD, yaitu pertama jurnal finansial, yang berarti jurnal finansial adalah jurnal yang mencatat pendapatan LO dengan menggunakan basis aktual. Dan yang kedua adalah jurnal pelaksanaan anggaran, merupakan jurnal yang mencatat pendapatan LRA dengan menggunakan basis kas. Berikut adalah contoh transaksi pendapatan yang didahului proses penetapan. Pertama, SKPDX menetapkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 25 juta. Transaksi dari jurnal tersebut adalah yang pertama jurnal finansialnya, didebit sebesar jurnal piutang pajak daerah sebesar 25 juta dan dikredit pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan LO sebesar 25 juta rupiah. Dan berikut adalah transaksi pendapatan yang didahului oleh perhitungan sendiri oleh wajib pajak. Bendahara penerimaan SKPDX menerima kas untuk pembayaran pajak hotel sebesar 4 juta. Jurnalnya adalah jurnal finansialnya. Yang pertama, debit, yaitu kas di bendahara penerimaan sebesar 4 juta dan kreditnya pendapatan pajak hotel LO sebesar 4 juta. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya adalah perubahan SAL sebesar 4 juta debit dan pendapatan pajak hotel LRA dikredit sebesar 4 juta. Contoh berikutnya adalah transaksi pendapatan pajak diterima di muka bendahara penerimaan SKPDX, menerima uang muka pajak reklame sebesar 3 juta. Jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut. Jurnal finansialnya yaitu kas pada bendahara penerimaan didebit sebesar 3 juta, sedangkan pendapatan diterima di muka lainnya dikredit sebesar 3 juta. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya adalah didebitnya perubahan SAL sebesar 3 juta dan dikreditnya pendapatan pajak reklame LRA sebesar 3 juta. Selanjutnya adalah transaksi dalam jurnal pendapatan di PPKD. PPKD selaku satuan kerja memiliki fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi PPKD dilakukan oleh sekretariat yang ada pada PPKD tersebut. Fungsi akuntansi tersebut bertugas untuk menjurnal transaksi, memposting jurnal, dan menyusun laporan keuangan PPKD.
selaku entitas akuntansi dan konsolidator. Laporan keuangan yang sudah disusun oleh fungsi akuntansi BPKD ditandai oleh BPKD selaku BUD daerah. Pada bagian ini akan disampaikan transaksi dan penjurnalan pendapatan baik menjadi kewenangan BPKD maupun yang dibuat oleh SKPD, yaitu yang pertama jurnal finansial dan jurnal anggaran. Jurnal finansialnya sendiri merupakan jurnal untuk mencatat pendapatan NO dengan basis akrual, sedangkan jurnal pelaksanaannya merupakan jurnal untuk mencatat pendapatan LRA dengan menggunakan basis kas. Selanjutnya adalah contoh transaksi dari home office, branch office. Sebagai contoh BPKD menerima setoran kas dari SKPDX sebesar 20 juta atas penerimaan PBB oleh SKPD tersebut. Jurnalnya adalah yang pertama jurnal finansial, yaitu di debit di kas daerah sebesar 20 juta, sedangkan di kredit yaitu RK SKPDX sebesar 20 juta. Sedangkan untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada karena jurnal pelaksana anggaran tidak ada perubahan kas dari pemerintah. Contoh selanjutnya adalah berikut ini adalah transaksi pendapatan BPKD yang melalui proses penetapan. Pemda menerima pemberitahuan berupa peraturan Menteri Keuangan bahwa kabupaten menerima DBH, DAU, dan DAK dengan masing-masing sebesar 25 juta, 60 juta, dan 10 juta. DBH yaitu meliputi pajak 12 juta dan bukan pajak 13 juta. Dari contoh soal di atas, jurnalnya adalah didebit dengan akun piutang transfer pemerintahan pusat dana perimbangan sebesar 95 juta. Sedangkan di kreditnya yang pertama ada pendapatan DBH pajak NO, pendapatan DBH bukan pajak NO, pendapatan DAU LO, dan pendapatan DAK LO. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada karena tidak ada perubahan kas dari pemerintah. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami dari kelompok 7. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.